Silakan Mas Eko. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang sungguh memberkati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesusku. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Yesusku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan sudah berikan untuk setiap kami bersyukur Tuhan. Kami boleh bertemu pada ibadah Zoom pada malam hari ini Tuhan. Ini semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Sehingga sukacita itu ada di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan juga Engkau memberkati setiap kami. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, juga hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau sudah mengurapinya Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu. Sehingga melalui firman-Nya Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin, shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kita mau bersyukur di dalam Tuhan. Kita mau pujikan hari ini. Kala hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita mau patut bersyukur karena kebaikan Tuhan untuk setiap kita. Haleluya.
Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih cinta-Mu Tuhan. Kita mau sebentar mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Hati kami percaya Tuhan, bahwa saat ini Tuhan beracara melalui ibadah kami pada malam ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Saat kami tidak mengerti akan rencana-Mu Tuhan, kami mau tetap pegang janji-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Melihat jalan-Mu, saat
Waktu dan tempat kami serahkan kepada hadiratnya. Saya minta kesediaannya Bapak Sarjono berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Persilakan. Puji hormat syukur kami naikkan dalam Tuhan kuasa-Mu ya Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh luar biasa kami rasakan sepanjang hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, rinduan kami selalu hidup di dalam kebenaran-Mu, itu selalu mendapatkan teguran nasihat-Mu Tuhan. Hidup kami makin hari makin dibenarkan oleh karena firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, sehingga senantiasa dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yakin percaya Tuhan, urapan dari Roh Kudus-Mu telah menyatakan di hamba-Mu Tuhan. Ya, berkat Allah selalu melimpah dalam pribadinya Tuhan, dan akan meluber kepada kami semuanya yang menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berkati kita semuanya, apa kabar? Ya, kalau dilihat wajahnya, wajah yang ceria, wajah yang penuh sukacita, nah, senyumnya Mbah Wiji itu kelihatan dari sini meskipun di belakangnya Mas Teo. Nah, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Nih, Jericho, ngapain ini goyang-goyang? Uli ini lagi di rumah atau lagi di kantor? Ya, silakan open kamera, kita sepakat open kamera. Kalau mungkin di kesibukan di kantor bisa di- ditutup kameranya, tapi kalau di rumah boleh kita dibuka semuanya. Kita sepakat buka gambarnya masing-masing. Wajahnya biar kelihatan wajah yang penuh sukacita. Kita bisa seperti ibadah bertatap muka. Ibu Ani, Pak Teguh, silakan buka kameranya. Monggo. Jangan sembunyikan. Ya, yang baru pulang kerja juga kelihatan seger habis mandi. Nah, yang di rumah menikmati istirahat, menikmati bersama keluarga. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini hari yang penuh bahagia, hari yang penuh sukacita bagi kami, terutama Bapak Ibu juga saudara semuanya mengalami hal yang sama dengan segala aktivitas yang Tuhan percayakan, bisa dengan penyertaan Tuhan selama ini, dengan apa yang saat ini dirasakan, sukacita, itu adalah bagian bagaimana kita mengerjakannya hari ini menyertakan Tuhan. Hari ini kita menyertakan Tuhan. Hari ini sebetulnya saya dan keluarga kami, istri dan saya, anak-anak saya, ya ada bahagianya, ada sukacitanya, ada sedihnya juga karena Josian harus pergi meninggalkan kami berasrama dan selama 3 bulan tidak boleh dijenguk. Dia habis diantar pun nanti tadi juga habis diantar langsung disuruh balik, orang tua nggak boleh nungguin. Yang dari jauh-jauh luar pulau, luar kota juga seperti itu. Orang tua nggak boleh nungguin. Jadi semuanya diserahkan, harus dengan kepercayaan kita menyerahkan pada sekolah. Kalau hari ini tadi untuk Josian masa orientasi asrama, masih pengenalan asrama, kelas-kelasnya, sekolahnya, tapi masih asramanya. Itu memerlukan waktu yang begitu luar biasa. Dan banyak hal yang kami harus persiapkan, menguras tenaga, menguras banyak hal. Tapi tetap sukacita karena itu untuk anak-anak kita. Kalau hari ini kita belajar bagaimana tinggal di dalamnya, tinggal di dalam Kristus. Semuanya tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita tinggal di dalam Dia, semuanya di dalam kendalinya Tuhan. Kalau kita terus menyertakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, beraktivitas, mengerjakan segala sesuatunya, itu pasti disertai dengan sukacita. Disertai dengan hati yang penuh
rasa tenang, rasa nyaman, dan itulah penyertaan Tuhan. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasakan sukacita, itu bagian kalau kita tinggal di dalamnya, tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus itu nggak usah kita menuntut segala sesuatu yang lebih, tapi damai sejahtera dengan sendirinya akan menyertai kita. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, dengan sendirinya kuasa Tuhan itu akan turun di dalam hidup kita, menguasai hidup kita, menguasai seluruh isi keluarga rumah tangga kita, menguasai apa yang saat ini kita kerjakan. Semuanya Tuhan turut bekerja. Tuhan campur tangan. Nah, bahasanya gitu. Tuhan campur tangan dengan segala urusan-urusan yang kita kerjakan. Kalau kita yakin kita menyertakan Tuhan. Nah, kita belajar tentang tinggal di dalamnya, tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus, tinggal dalam penyertaannya, menyertakan Tuhan. Artinya kalau kita tinggal di dalam Yesus berarti segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita lakukan, ya semuanya dalam kendali, dalam pengaruhnya Tuhan Yesus. Kita belajar di dalam Yohanes pasal 15. Kalau berbicara Yohanes 15 ini tentang pokok anggur, Bapak Ibu Saudara mesti juga ngerti. Sekian lama kita mengiring Tuhan, di Yohanes 15 ini apa yang kita tangkap? Tuhan mau memiliki maksud seperti apa yang harus kita kerjakan, menangkap, mengerti, pengertian apa yang harus kita tangkap dalam Yohanes 15 ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal 15, maaf. Yohanes pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan amin. Di layar juga sudah tersedia. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di sini. Bentar, layar saya bergerak-gerak. Ya, bentar ya. Yohanes 15 ayat 3 sampai 8. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tetap pada layar ini kita mau simak bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini. Kita tahu di sini bahwa kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman yang sering kita dengar, firman yang sering kita nikmati, kita hayati, kita renungkan di itu adalah membuktikan bahwa segala apa yang kita pikirkan, suatu hal yang saat ini menguasai alam pikiran kita dengan aktivitas yang kita kerjakan, ini sangat mempengaruhi pikiran, hati kita, sehingga kita harus dibersihkan dengan hal itu. Kalau kemarin saya berbicara kuasa Roh Kudus itu seperti filter. Kuasa Roh Kudus itu seperti penyaring.
dalam pikiran dan hati kita, supaya apa yang kita tangkap dari luar melalui pikiran dan hati kita itu tersaring. Dan saringan inilah yang membawa kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa apa yang masuk di dalam diri kita harusnya adalah suatu kebenaran. Dan segala sesuatu yang kotor, yang mau mencoba masuk di dalam pikiran dan hati kita, itu sudah terfilter, sudah tersaring, dan tidak boleh masuk di dalam hati dan pikiran kita. Kalau di sini katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Selanjutnya, kalau sudah bersih, berarti apa yang dimaksud oleh Tuhan? Tinggallah di dalam aku, harus tinggal terus, dan aku di dalam kamu. Ini harus dibuktikan, sudah dibersihkan, dan kita harus berserah kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi kalau kita sudah dibersihkan, tapi kita nggak mau bergantung sama Tuhan, ya, saudara sedang membuka celah lagi untuk kotoran masuk di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita sudah dibersihkan oleh kebenaran firman Tuhan yang setiap hari kita renungkan, setiap hari kita baca, setiap hari kita praktekkan untuk melakukannya, semuanya akan sia-sia ketika kita nggak tinggal di dalam Tuhan. Jadi kendalinya adalah kuasa Roh Kudus supaya kita terus bergantung, supaya kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin dengan segala kepiawaian, kita belajar, mempunyai skill, mempunyai keahlian, mempunyai kemampuan, itu terbatas. Kalau Tuhan yang sudah menyatakan semuanya di dalam diri kita punya keahlian, kalau kita menyertakan Tuhan, keahlian itu akan terus bertambah, akan meningkat. Tapi kalau kita mengandalkan kemampuan pikiran kita, itu ada sesuatu yang membatasi kita. Nah, sesuatu yang membatasi kita, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa, membuat kita nggak tahu mana arah dan tujuan kita. Dan kita pikir dengan jalan pikiran kita bisa melewati masa-masa itu. Tapi ingat di sini tadi sudah dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokoknya, pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dari ayat yang ke-8 di sini, kalau kita mau disebut murid-murid Kristus, murid-murid Yesus, saudara harus menunjukkan buah, saudara harus menghasilkan buah. Dan selama ini apakah Bapak Ibu Saudara sudah berbuah? Dan kalau sekarang berbuah, bagaimana dengan buah itu? Buahnya bisa dinikmati, rasanya manis, seger, atau asam, atau yang udah rasanya nggak bisa dinikmati. Saudara sampai berbuah dan sampai bisa dinikmati itu perlu proses. Prosesnya adalah bagaimana kita tinggal di dalam Dia, bagaimana kita terus menyerap, bagaimana kita terus menerima asupan gizi, menerima kebenaran firman Tuhan yang akan membangun iman kita. Nah, tadi sudah jelas di sini dikatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saudara mungkin, saya harus berbuah. Kalau berbuah dengan segala upaya mungkin buah yang dimaksud oleh Tuhan, buah yang bisa dinikmati. Buah yang dimaksud oleh Tuhan berbuah pada musimnya. Suatu pohon yang tumbuh dan sampai menghasilkan buah itu tidak serta-merta melalui waktu yang singkat, semuanya membutuhkan proses. Ya, kalau kita mau berbuah cepat, ya harus berusaha. Berusaha semaksimal mungkin, bagaimana harus menggunakan pupuk, harus menggunakan pengairan yang tepat, sinar matahari, semuanya itu harus sesuai dengan asupan yang harus kita terima sebagai tumbuhan. Dan kalau kita sebagai ranting-rantingnya nggak bisa nyerap dengan baik, dipastikan ranting itu akan mati. Dan banyak sekarang itu tekanan-tekanan dengan cuaca, dengan musim yang berganti musim,
Itu yang membuat masalah, tekanan, rintangan yang menghambat suatu pertumbuhan kita. Satu ranting ketika mungkin angin yang begitu kencang tiba-tiba bisa patah. Dan itulah yang akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita terus bertahan dan menerima kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, terus menyertakan Tuhan, terus berpegang erat, terus bergantung sama Tuhan, maka aliran itu terus mengalir dengan sehat. Aliran gizi itu harus terus mengalir dengan baik. Dan itu yang dimaksudkan. Dan ketika aliran gizi mengalir dengan baik, kita akan berbuah. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, ini penekanannya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau dilihat di sini, saya ini sudah berbuah atau belum? Saya sudah berbuah, tapi kok masih belum banyak ya, belum lebat. Oh mungkin ini masih buah pertama yang dihasilkan. Kita harus harus bisa melihat kondisi kita. Oh sudah menghasilkan buah, buahnya sudah bisa dinikmati. Dan di sini dikatakan buahnya itu tidak akan eh, apa ya namanya buahnya jarang nggak. Di sini dikatakan kalau kita terus tinggal terus nempel sama Tuhan, buahnya itu lebat, berbuah banyak, melimpah-limpah. Jadi apapun yang kita kerjakan kita yang berkenaan dengan hidup kita saat ini, kita bekerja, membangun kebutuhan, dan kebutuhan terpenuhi, iman harus mengiringinya. Iman harus menyertainya. Bekerja mengandalkan Tuhan itu beriman. Bekerja, apa yang kita lakukan saat ini dalam pekerjaan kita, aktivitas kita, usaha kita menyertakan Tuhan. Berarti kita terus membawa Tuhan masuk dalam hidup kita. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, maka Tuhan akan terus membawa kita sebagai orang-orang yang percaya dan akan menunjukkan, menghasilkan buahnya. Jadi kalau kita terus nempel dimanapun keberadaan kita, jangan ketika di gereja kita nempel, nanti di bar, pulang, kita kerja, kita bekerja sendiri. Saudara mungkin sudah, aku selalu berdoa, selalu nempel sama Tuhan. Jadi yang namanya menyertakan Tuhan, kalau kemarin hari Minggu saya katakan, setiap hari, setiap waktu, bersama-sama dengan Tuhan. Supaya aliran-aliran itu terus mengalir dalam diri. Aliran kuasa Roh Kudus itu terus mengalir dalam diri kita. Yang memenuhi iman kita. Di sini, ayat yang selanjutnya, sebab, ini ayat yang kelima, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapakah kita? Tadi sudah saya katakan, kemampuan manusia itu bagaimanapun keahliannya, kepandaiannya, kita belajar dengan kemampuan kita. Kita mungkin disebut orang yang pandai, tapi ingat, kemampuan kita sebagai manusia itu terbatas. Masih ada batasannya. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Wow, ngeri. Jadi di sini kalau kita mulai menjauh dari Tuhan, tadi kalau ada badai, tiba-tiba patah, dan rantingnya itu mulai ada retakan-retakan di situ. Dan kalau tidak dirawat dengan baik, kalau kita nggak mengetahuinya, kalau kita nggak sadar, maka ranting itu akan menjadi kering dan layu dan akan menjadi kering. Tapi kalau kita masih sadar, tahu di situ, bisa dibuktikan. Meskipun ada retakan, tapi belum patah, belum putus, dikatakan patah tapi belum putus, masih ada retakan itu. Kalau kita terus merawat, kita berikan batang yang lain, terus kita tali dengan bagus, dirawat, diperhatikan, maka dia akan terus nyambung. Dan pada waktunya ketika itu sudah mulai nyambung, bisa dilepas kembali. Dan itu yang harus kita usahakan. Kalau kita jatuh, jangan kita biarkan. Kalau ada saudara kita yang meninggalkan kita, jangan kita biarkan, diperhatikan. Dan hari ini banyak.
saudara-saudara kita yang terhilang. Kalau Tuhan percayakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk dipanggil kembali, untuk datang kepada Tuhan, ya, melalui gereja yang Tuhan percayakan buat kita semuanya. Ya, mari kita melayani dengan baik, kita melayani bersama-sama di situ. Dan hari ini kalau kita melihat semuanya itu, sesuatu yang mungkin saat ini mengalami tekanan, dan dari tekanan itu mengalami banyak hal jalan yang tersiok-siok, saudara jangan merasa lebih dan jangan merasa mampu. Kita masih memerlukan saudara-saudara kita. Kita perlu topangan di dalam doa. Dan mari kita satu di dalam doa, mendukung satu dengan yang lainnya. Supaya Tuhan memberikan hikmat bagi kita semuanya. Bagaimana yang ranting yang mulai retak karena patah, kena angin, kena badai, kena apapun itu, kita bisa merawatnya kembali, kita bisa menyambungnya kembali. Dan ketika semuanya sudah kuat, bisa tali-tali itu dilepaskan. Dan Tuhan percayakan itu. Kalau semuanya dari ranting-ranting itu dirawat dengan baik, ya, segala sesuatu memang ada ranting-ranting yang mulai kering. Yang kering jangan dibiarkan supaya tidak merembet yang lain-lain. Harus dipangkas habis, dibersihkan. Sesuatu yang tidak berkenan dalam diri kita harus kita pangkas habis. Ayat yang ketujuh di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Karena kita sudah melakukan dulu. Tapi kalau kita belum melakukan firman, tiba-tiba meminta, saudara, itu akan menguras tenaga kita dan kita akan mengalami kelelahan. Ketika kita lelah, kita akan kecewa dengan Tuhan. Kita akan bersungut-sungut, Tuhan tidak menjawab doaku, Tuhan tidak mendengar doaku selama ini. Dan itulah yang sering terjadi. Orang yang mau mengenal Tuhan tapi nggak mau berusaha, orang yang mengenal Tuhan tapi nggak ingin terjadi perubahan di dalam hidupnya. Karena dia hanya mengandalkan apa yang dia bisa kerjakan itu. Dan itu kekuatannya manusia yang terbatas itu tadi. Hanya kalau kita menyatakan Tuhan, apapun di sini, ketika kita bergantung sama Tuhan, kita menyerahkan semuanya hidup sama Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat dan kita akan dipercayakan Tuhan untuk melakukan perubahan dan kita akan dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan segala aktivitas kehidupan kita dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang terakhir di sini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah, kalau kita sebagai orang yang percaya mau disebut murid-muridnya, yaitu tadi harus berbuah banyak itu tadi kan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita masih berbuah, hanya berbuah saja, ya belum dikatakan murid yang sejati. Kalau di sini dikatakan berbuah banyak, katakan berbuah banyak, berbuah banyak. Haleluya, amin, haleluya. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kan cukup hanya berbuah saja. Ya berbuah sih suka. Orang kalau punya tanaman ada buahnya, menghasilkan buah itu senang. Tapi Tuhan itu adil. Kalau kita tinggal terus di dalam Tuhan, kita menyertakan Tuhan, maka Tuhan sebagai pokok itu tadi terus akan mengalirkan terus asupan gizi dari seluruh organ-organ tubuh kita dan kita terus berupaya menghasilkan buah sebanyak-banyaknya. Dan Tuhan akan mengerjakan itu. Jangan bangga kita, oh sudah pernah berbuah, tapi nggak berbuah lagi. Justru kalau sudah pernah berbuah, pasti selanjutnya akan berbuah lebih banyak lagi. Yang percaya Yesus katakan amin. Dan ini yang Tuhan percayakan di dalam diri kita. Semakin kita berbuah, menghasilkan buah yang bisa dinikmati, semakin dipercaya Tuhan, semakin Tuhan melihat di situ bahwa pertumbuhan apa yang ada di dalam ranting-ranting semakin melihat bukan lebat di daunnya, bukan pandai karena kecerdasan untuk menangkap firman Tuhan, tapi menghasilkan buah. Kepandaian itu semuanya harus diaplikasikan. Kepandaian itu
atau kecerdasan itu semuanya harus mempraktekkan. Jadi ketika apa yang saat ini kita hasilkan dan Tuhan meminta berbuah banyak, mari kita menghasilkan Tuhan. GPI Community berakar, bertumbuh, berbuah. Haleluya. Ketika kita berbuah, sudah dipastikan otomatis kita bisa mengekspresikan buah-buah roh, mengekspresikan apa yang dihasilkan dari buah itu. Tidak usah kita bergerak apa action yang lebih-lebih, tapi kalau kita sudah berakar, bertumbuh, berbuah, dipastikan apa yang kita alami itu sudah mengekspresikan dari buah-buah roh itu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian kebenaran firman Tuhan. Kita harus menangkap segala sesuatu yang kita terima saat ini, bahwa kita harus tinggal terus melekat erat pada pokoknya, pada Yesus. Dan Tuhan akan membukakan segala hikmat, segala kekuatan, dan menyatakan kuasanya bagi saya, kita semuanya, bahwa apa yang saat ini kita tangkap, apa yang kita terima, Tuhan akan terus menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita akan sama-sama berdoa pada malam hari ini. Bersukacita pada malam hari ini. Waktu-waktu yang Tuhan percayakan, kita terus menyertakan Tuhan, kita terus bergantung, kita terus tinggal di dalam Tuhan, masih dikendalikan Tuhan. Hidup kita terus menaruh harapan pada Tuhan, dan Tuhan akan mempercayakan dari harapannya kita gantung pada Tuhan. Kita dipercayakan Tuhan apa yang kita saat ini terus sandarkan di dalam Tuhan. Hidup kita masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Tuhan memberikan kesempatan untuk berbuah lebih lebat lagi, berbuah banyak. Haleluya. Tinggal di dalamnya. Kita terus tinggal di dalam. Bapa, di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus yang terus bekerja bagi kami, memimpin kami pada kebenaran yang sejati ya Tuhan, terus menyempurnakan kami dalam segala keterbatasan yang kami miliki ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami harus mau menerima bagian kami ya Tuhan, bahwa kami harus menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar. Sebagai seorang murid, kami harus tunduk. Sebagai seorang murid, kami harus terus belajar. Sebagai seorang murid, kami harus benar-benar menghasilkan buah yang banyak seperti yang Kau harapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami berdoa saat ini bersama-sama. Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang satu hati bersama-sama di dalam doa. Pada malam hari ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami yang bersatu di dalam doa. Tuhan memberkati untuk Pak Teguh dalam perjalanan, Tuhan sertai dalam perjalanan sampai ke tempat tujuan, sampai di rumah bertemu dengan keluarga dengan baik, dan Tuhan sertai, jauhkan dari mara bahaya apapun. Hikmat Tuhan menyertai segala usaha pekerjaan yang telah dikerjakan, Tuhan banyak berhasil. Tuhan berkati istrinya sebagai penolong, Tuhan menyertai dalam doa. Tuhan berkati keluarga Pak Teguh ini ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anaknya, Stephen, Gracia, Truly, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bersama orang tuanya, serahkan ke tangan kuasa-Mu, baik yang bersama-sama dengan keluarga di Gogorante. Tuhan memberkati Bu Sri, berkati kesehatan, kekuatan, hikmat, menjadi tiang doa bagi keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati untuk Bu Sri ya Tuhan Yesus, kesehatan yang sempurna, organ-organ tubuhnya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati, dan kasih Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan bagi keluarga Pak Teguh dan Bu Sri dalam mengiring Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ayo berdoa buat Ibu Rini bersama-sama dengan keluarga Pak Yoyo, kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan berkati apa yang telah mereka kerjakan, usahakan Tuhan membuatnya berhasil dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya
Untuk masa depan keluarga ini ya Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati anak-anaknya. Kami berdoa buat Dio ya Tuhan Yesus yang akan melangsungkan pernikahannya ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, tidak kurang suatu apapun, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati acara, Tuhan memberkati pemberkatan, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang akan menghadiri. Tuhan semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, memberkati keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Pak Yoyo kesehatannya. Tuhan kami berdoa ya Tuhan pulihkan secara sempurna dan Tuhan memberkati Pak Yoyo dengan kesehatan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Ega dalam pekerjaannya, masa depannya dalam jaminan Tuhan. Kasih Tuhan terus menerangi Ega ya Tuhan Yesus dalam pekerjaannya. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati Pinca Pinci. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati juga Pinca dan Richard sebagai keluarga yang baru. Terus Tuhan ikat dalam kasih Tuhan, menyertai keluarga ini, semuanya dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus terus menyertai dan memberkati keluarga ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ayo berdoa Tuhan Yesus pada malam ini untuk keluarga Pak Yifta, suami istri, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, pelayanannya, pengiringan kepada Tuhan, Tuhan memberkati roh hikmat yang takut akan Tuhan menyertai untuk keluarga ini semakin setia, tunduk otoritas dalam kepemimpinan. Tuhan memberkati ya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Kami serahkan keluarga Pak Yuta suami istri ke tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati anak-anaknya, karena Faro, Ciu, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan rumah tangganya, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya, semuanya dalam kendali Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pada malam hari ini untuk Pak Sarjono, suami istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, menjadi tiang tua dan menjadi pelayan-Mu ya Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa, dan usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, pengiringannya terus semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Anak-anaknya akan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi keluarga dan bagi banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Yona, suami istri, dan anak Juana, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan, kekuatan menyertai anak Juana sebagai cucu Pak Sarjono. Tuhan memberkati. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan, mengiring kepada Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati juga anak Daniel dimanapun saat itu berada dalam pekerjaannya dan aktivitasnya. Selalu Tuhan memberikan perlindungan, berkati hikmat, roh takut akan Tuhan yang selalu menyertai, pengiringan kepada Tuhan semakin hari semakin setia, dan Tuhan menjamin masa depan Daniel di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat keluarga Pak Eko dan Bu Maria yang sudah melayani kami, worship leader, dan Tuhan memberkati, memimpin kami dalam pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Dan apa yang telah mereka kerjakan, aktivitas dan pelayanannya, Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan memberkati apa yang saat ini terus Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan, biarlah semuanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati anak-anaknya. Kami berdoa buat Kesia, kami berdoa buat Nathan, semuanya dalam penyertaan Tuhan, bertumbuh sehat, cerdas, kuat, dalam perlindungan Tuhan, dan mencukupkan segala kebutuhan studinya dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat keluarga Pak Darmianto, Retno, pengiringan dalam melayani Tuhan, tambah hari tambah setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, pelayanannya, semuanya dalam penyertaan Tuhan, dan memberkati keluarga ini ya Tuhan Yesus. Pak Darmianto, sempurnakan kesehatannya, organ-organ tubuhnya Tuhan normalkan seperti sedia kala, dan itulah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami terus bahwa di dalam doa Tuhan berkati Pak Darmianto, roh takut akan Tuhan, berhikmat sebagai pemimpin dalam keluarga. Demikian juga kami berdoa buat Lokes, anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, dan berkati Lokes ya Tuhan, masa depannya dalam jaminan Tuhan, studinya Tuhan mencukupkan, anak ini berprestasi di sekolahnya, dan cemerlang memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Dan berkati kalau ada Alvin, Jericho, semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati anak kami, memberkati orang tua mereka, memberkati segala apa yang saat ini dikerjakannya, studinya Tuhan memberkati, mereka cemerlang akan memuliakan nama Tuhan, dan setiap melayani
Tuhan memberikan hikmat apa yang telah mereka kerjakan menjadi buah-buah yang manis dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami berdoa juga untuk saudara-saudaranya, kakaknya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang ada di dekat mereka, bila merasakan ketenangan ketika mereka menyuarakan, menyertakan kehendak dan kerelaan untuk menyertainya, ya Tuhan Yesus, anak-anak kami, Alvin dan Jericho. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati untuk Theo yang saat ini menjadi host, ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, masa depannya, masa mudanya, memuliakan Tuhan dan hari-harinya, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan, segala usaha, pekerjaannya, semuanya dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan kesetiaan dengan apa yang telah dikerjakannya, dan Theo Tuhan Yesus akan terus menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan Tuhan menjamin segala keperluannya hari-harinya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Ibu Biji, Mbak Yuli ya Tuhan Yesus, Mbak Cini, semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati segala aktivitasnya, terus dalam perlindungan Tuhan. Kesehatan, kekuatan menyertai Mbak Yuli, sempurnakan pemulihan kesehatannya Tuhan Yesus, normalkan gula darahnya, hidup seperti sedia kala sehat kuat. Tuhan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bu Wiji, Tuhan memberkati Mbak Cini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Chandra. Tuhan, sehari-hari ini ya Tuhan semakin membawa Chandra semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Dengan segala kesederhanaannya Tuhan tetapkan menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi anak-anak yang setia, mengering Tuhan dengan apa yang saat ini dikerjakannya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih pergumulan keluarga ini Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ayo berdoa juga untuk Bapak Haryono, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, pelayanannya, pengiringan kepada Tuhan. Tuhan tambahkan hati yang setia mengiring Tuhan, memberikan hikmat, dan mengerjakan segala sesuatunya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Usahanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati bersama-sama dengan istri, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Mbak Elsa, Tuhan memberkati. Tuhan hari-harinya dalam penyertaan Tuhan, dan masa depan mereka dalam jaminan Tuhan. Keluarga ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini. Keluarga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Budi, kesehatan, kekuatan yang menyertai, hari-harinya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu hikmat untuk mengiring Tuhan, bagaimana menjalankan kehidupannya terus dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati ketenangan, Tuhan memberkati kekuatan, Tuhan memberkati hikmat di dalam nama Yesus. Kami bersama-sama istri, Tuhan memberkati ya Tuhan, Tuhan memberikan hikmat bagi kami melayani Tuhan, mengekspresikan buah roh dalam setiap kehidupan pelayanan kami bersama-sama. Kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu, anak-anak kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, Rafael, Josian, Metrio, semuanya anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, mencukupkan segala keperluan mereka. Tuhan memberkati juga mereka berprestasi di sekolah mereka masing-masing, dan hidup menjadi berkat dan berbuah di tempat mereka masing-masing dalam nama Yesus. Tuhan berkati Pak Liang bersama-sama kami, kesehatan, kekuatan menyertai kami dalam perlindungan Tuhan. Malam hari ini kami bersatu bersama-sama. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus, di Gereja Penyebaran Injil Immanuel, remaja pemuda penyebaran Injil, balita anak penyebaran Injil, demikian juga suami istri, wanita, pria, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati, membentengi oleh kuat kuasa dari Yesus seluruh aktivitas jemaat Tuhan malam hari ini hingga malam hari nanti ya Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami, dan kami boleh beristirahat, kami boleh menikmati berkat Tuhan, dan esok hari kami boleh sambut hari yang baru bersama-sama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang satu di dalam doa saat ini pada malam hari ini, yang percaya dan meyakini dan oleh iman, dan kita disanggupkan Tuhan untuk berbuah-buah. Yang meyakini sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.